Bismillah, assalamualaikum, selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Akhirnya khatam juga nih Cerita Malam, karya dari Bank Metamorfosis. Sebelum kita melanjutkan ke bagian akhir ini, mari kita doa bareng-bareng. A'udzu bikalimatillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassalamu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya Cerita Malam bagian terakhir. Lantas apa yang telah terjadi pada Mama? Tanyaku kembali, begitu menyadari perbincangan kami ini sama sekali belum menyentuh pada keberadaan Mama. Di saat saya ingin membangunkan Mama kamu, saya udah curiga, Dari luar saya mendengar Mama kamu seperti berbicara dengan seseorang. Lama saya mencoba mendengarkan semua itu dari luar kamar. Terkadang Mama kamu terdengar tertawa, memaki histeris, dan menangis terseduh-seduh. Ini membuat saya bingung, Kembali Andira terdiam mencoba mengusap linangan air matanya yang tidak kunjung berhenti mengucur dari kedua matanya. Semula saya berpikir ada seseorang di kamar itu yang sedang mengajak bicara Mama kamu. Entah itu kamu, atau Bi Nani. Hingga akhirnya saya memberanikan diri membuka pintu kamar dan mendapati Mama kamu sedang berdiri di depan jendela, seakan-akan sedang berbicara dengan seseorang yang berada di kegelapan sana. Mendengar keterangan yang meluncur dari mulut Andira, berbagai macam praduga buruk bermunculan di benakku. Andai sesuatu yang buruk terjadi pada Mama, semua ini terasa menjadi racun di pikiranku. Saya mencoba menyapa Mama kamu, Tapi apa, Dir? Tanyaku sedikit menyentak. Emosiku sudah tersentuh dengan semua keterangan yang keluar dari mulut Andira. Mama kamu seperti tidak menggubris keberadaan saya, Kedua matanya terlihat kosong dan dingin. Hanya suara racauan yang keluar dari mulutnya. Hingga akhirnya saya memutuskan memanggil Papa dan akhirnya kami memutuskan untuk membawa Mama kamu ke rumah sakit. Karena Mama kamu enggak menunjukkan tanda-tanda perubahan, Di saat saya berinisiatif untuk memberitahukan semua ini kepada kamu dan Dedi. Tapi apa yang saya temui, Saya hanya menemui kamu yang terbaring enggak berdaya dan Dedi yang setia menemani kamu dalam keadaan yang terlihat sangat kacau, seperti telah mengalami sesuatu yang berat, Hingga akhirnya dia menceritakan apa yang telah terjadi. Mama, ucapku dengan suara bergetar. Tubuhku terasa lemas jika membayangkan apa yang telah terjadi pada Mama. Hingga akhirnya aku tidak sanggup lagi menahan air mata yang sedari tadi aku coba menahannya agar tidak menetesi wajah ini. Ucap Andira sambil merengkuh kepalaku dalam pelukannya. Ada ketenangan yang aku rasakan dalam pelukan ini. Saya gak akan membiarkan sesuatu yang buruk terjadi pada Mama atau pada siapapun juga. Cukup sudah. Semua ini sudah harus berakhir. Jika memang harus ada korban untuk mengakhiri semua ini, biar saya sendiri yang akan menanggung semua ini. Biar saya yang akan menjadi korban terakhir dari semua kejadian-kejadian ini. Seiring ucapanku, aku merasakan pelukan Andira terasa semakin erat diiringi isak tangisnya. Saya harus ke rumah sakit sekarang, ucapku sambil melepaskan pelukan Andira. Dengan langkah gontai, aku melangkah ke arah kamar. Semua terasa begitu limbung, seakan-akan aku berada dalam sebuah cerita yang mengombang-ambing. Aku dalam lautan yang tidak bertepi. Semua harus berakhir. Harus berakhir, ucapku pelan sambil mempersiapkan kebutuhan yang akan aku bawa. Terbersit sebuah doa di benakku. Semoga ini adalah terakhir kalinya aku harus melangkahkan kaki menuju rumah sakit.
sebuah tempat yang menyimpan sejarah kelam dalam lingkaran perjalanan hidupku. Saya ikut, teriak Andira begitu melihat kehadiranku di ruang tengah. Langkah kecil kakinya terlihat menuruni barisan anak tangga. Lama aku terpaku menatapi lantai atas dalam sebuah kegeraman yang aku rasakan. Aku masih bisa merasakan keberadaan mereka, walaupun itu hanya dalam terkaan aku semata. Aku gak akan membiarkan kalian kembali merenggut orang-orang yang aku sayangi, gumamku pelan. Hingga akhirnya Andira menarik tanganku untuk segera berangkat menuju rumah sakit. Sabar, Za. Untuk kali keberapa, Andira mencoba memperingatkan aku yang mengemudi dalam ketidaksabaran. Entah sudah berapa kalimat makian yang sudah keluar dari mulut ini ketika aku harus dihadapkan kembali pada kondisi jalan raya yang macet. Hingga akhirnya setelah sekian lama terjebak dalam kemacetan, mobil yang aku kendarai berhasil memasuki halaman parkir rumah sakit. "Di mana Mama?" tanyaku kepada Andira yang terlihat sibuk memainkan handphonenya di antara laju langkah kaki ini. "Di ruang IGD, Za," ucap Andira pelan penuh kecemasan. IGD. Ingin pecah rasanya kepala ini jika kembali mendengar kata-kata itu. Entah sampai kapan aku harus berjumpa dengan ruangan yang penuh dengan nuansa kematian itu. "Ayo masuk, Za," ajak Andira sambil menarik tanganku. Entah mengapa kegeraman yang aku rasakan sedari tadi kini berganti dengan perasaan yang tidak bisa aku gambarkan dalam kata-kata. Apakah hari ini aku akan kembali menyaksikan sesuatu yang mungkin akan melukai hatiku, yang mungkin akan menguras emosi dan air mata ini? "Ayo, Za," ucap Andira pelan sambil kembali menarik tanganku. Dengan langkah ragu akhirnya aku langkahkan kaki memasuki ruangan IGD. Hingga akhirnya langkah kakiku terhenti pada suatu sudut. Di mana Bapak harus mengembuskan nafas terakhirnya. Dan kini di sudut ini kembali aku harus menyaksikan. "Mah," perkataan yang nyaris tidak bisa terucap dari mulut ini akhirnya bisa terucap begitu menyaksikan gambaran kelam yang tersaji di hadapan mata ini. Ini sungguh-sungguh menyentuh titik terdalam sisi emosionalku. Ini benar-benar sesuatu yang tidak pernah aku bayangkan. "Bagaimana keadaan Mama, Om?" tanyaku kepada Om Wisnu yang hanya bisa terdiam membisu. Ekspresi wajahnya masih menunjukkan sisa-sisa kekesalannya terhadapku. "Mah." Jari jemari tanganku mencoba memegang kedua tangan Mama yang bergerak tidak menentu. Suara racauan yang keluar dari mulutnya seperti menggambarkan bentuk komunikasi dua arah yang terlihat sangat janggal. Sesekali tatapan mata Mama yang terlihat kosong dan dingin menerawang ke segala penjuru. "Ini Reza, Ma, Reza," bisikku pelan pada telinga Mama. Tidak terlihat respon dari Mama atas bisikan yang aku berikan. Mama terlihat terlalu sibuk dalam permainan imajinasinya sendiri. Entah sudah berapa kali aku harus mengulangi bisikan-bisikan itu, hingga akhirnya terlihat tanda kesadaran pada diri Mama, walaupun itu hanya sekejap. "Reza, Za," panggil Mama. Jari jemari tangannya terlihat semakin erat menggenggam tanganku. "Reza di sini, Mah," jawabku penuh dengan kekhawatiran. Hatiku mengatakan ada sesuatu yang buruk pada penglihatan Mama. Tatapan mata Mama yang terlihat kosong, seperti tidak menyadari keberadaanku. Apa yang terjadi pada Mama, Za? Mama gak bisa melihat kamu. Aku hanya bisa terdiam dalam linangan air mata. Begitu menyadari bahwa apa yang aku perkirakan benar adanya. Rasa sesal yang aku rasakan bagaikan sebuah anak panah yang menghujam dan melukai hatiku. Aku benar-benar merasa gagal untuk melindungi orang yang benar-benar aku sayangi. Tuhan, di mana Engkau? Cobaan apa lagi yang Engkau ingin tunjukkan? Ucapku pelan penuh kegeraman. Bapak kamu, Za. Bapak kamu. Pergi kalian, pergi! Teriak Mama dengan amarah hingga akhirnya hanya kalimat racauan yang terucap dari mulut Mama. Tanpa berpanjang lebar lagi, segera aku tinggalkan Mama menuju meja dokter yang bertugas. Beberapa orang perawat terlihat memperhatikan aku. Mungkin mereka sudah terbiasa untuk menghadapi situasi seperti ini. Situasi di mana seseorang bermain-main dalam sisi emosionalnya.
Apa yang sebenarnya terjadi pada orang tua saya, Dok? Tanyaku sambil menunjuk ke arah Mama. Terlihat dokter tersebut berkonsultasi dengan dokter yang berada di sampingnya. Kami belum mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab semua ini. Secara medis, kami akan berusaha mencari tahu lebih lanjut, jawab dokter tersebut sambil menanyakan riwayat penyakit Mama dan kondisi Mama dalam seminggu terakhir ini. Setelah aku jelaskan tentang kondisi Mama yang terlihat baik-baik saja dalam seminggu terakhir ini, ekspresi wajah dokter tersebut menunjukkan keheranannya. Aneh, gumam dokter tersebut pelan. Hampir seharian aku terombang-ambing dalam rasa cemas. Melihat kondisi Mama yang belum menunjukkan tanda-tanda kesembuhan, akhirnya aku memutuskan untuk meninggalkan Mama di rumah sakit. Semua ini aku putuskan setelah melalui pertimbangan aku yang matang. Aku ingin Mama menjalani semua pemeriksaan medis ini secara lebih intensif lagi. Selain tujuan utamaku yaitu ingin menghindari Mama kembali ke rumah dalam waktu dekat ini. Binani, Mang Iwan, saya titipkan Mama untuk sementara ini pada kalian, ucapku sambil mencoba menerangkan langkah-langkah yang harus diambil dalam soal biaya pengobatan Mama. Loh, Kang Reza mau kemana? Ucap Binani dan Mang Iwan hampir berbarengan. Raut wajah mereka menunjukkan ketidaksetujuannya akan langkah selanjutnya yang akan aku utarakan. Setelah mencoba memberikan penjelasan secara panjang lebar, terlihat wajah Binani dan Mang Iwan kini terlihat lebih menerima atas keputusan yang telah aku buat. Hati-hati Kang, semoga ini jalan yang terbaik. Aku bisa melihat ekspresi ketidakoptimisan dari wajah Om Wisnu seiring ucapan yang terlontar dari mulut Mang Iwan. Meninggalkan Mama yang terbaring di rumah sakit dalam kondisi yang serba tidak pasti adalah sebuah pilihan yang berat. Tapi, semua harus aku lakukan. Aku ingin semua ini berakhir. Aku tidak ingin kehilangan lebih banyak lagi orang-orang yang aku sayangi. Jangan menyerah, Zak. Susah, senang, kita hadepin bersama, ucap Dedi, memberikan aku semangat begitu melihat aku yang terdiam dalam sebuah lamunan panjang. Tidak banyak percakapan yang terjadi selama perjalanan pulang ini. Semua terdiam dalam lamunannya. Sebuah lamunan tentang akhir dari semua kisah kelam ini. Tepat jam 7 malam, akhirnya mobil rental yang telah aku pesan untuk mengantar kepulangan Om Wisnu dan keluarga tiba di rumah. Setelah mengemas semua perlengkapannya, terlihat Om Wisnu berjalan menuruni anak tangga, diiringi oleh Tante Disha dan Andira. Kami pamit, Zak. Semoga semua akan baik-baik saja. Jangan sungkan-sungkan menghubungi Om jika kamu membutuhkan pertolongan, ucap Om Wisnu sambil mencoba tersenyum. Terlihat Tante Disha mencoba memalingkan pandangannya dari aku. Mungkin dia merasa iba meninggalkan aku dalam situasi seperti ini. Pak, Andira, jangan membantah lagi. Kamu harus ikut pulang, Dir. Terlihat ekspresi kekecewaan di wajah Andira. Entah apa yang telah diperbincangkan oleh Andira dan Om Wisnu. Tapi aku bisa mengerti dengan keputusan yang diambil oleh Om Wisnu. Jaga diri kamu, Zak, ucap Andira seakan enggan melangkahkan kakinya menuju mobil yang sudah menanti di luar rumah. Saya akan lakukan yang terbaik untuk mengakhiri semua ini, percayalah. Seiring langkah Andira yang mulai menjauh hingga akhirnya menghilang meninggalkan rumah, aku hanya bisa terdiam menyaksikan semua momen ini. Sempat terlintas dalam pikiranku bahwa ini adalah momen terakhirku bisa berjumpa dengan Andira. Berakhir sudah siksaan hari ini. Tertegunku mendengar ucapan yang keluar dari mulut Dedi. Entah alasan apa yang membuatnya berbicara seperti itu. Sepanjang di rumah sakit tadi, Zak, Om Wisnu itu gak ada henti-hentinya menyalahkan semua tindakan yang telah kamu perbuat. Awalnya sih aku menanggapi semua itu biasa aja. Tapi lama-lama aku berpikir orang itu terlalu menganggap benar dirinya sendiri. Maksudmu apa, Det? Tanyaku sambil menyambut kotak rokok yang disodorkan Dedi. Kamu dibilang terlalu keras kepala, apalagi saat dia berbicara tentang sesajen yang telah kamu buang itu. Jelas sekali terlihat ketidaksukaannya. Biarkan aja, Det. Aku gak akan melakukan semua itu tanpa alasan yang jelas. Terlihat Dedi menganggukkan kepalanya, tanda dia bisa memaklumi dengan apa yang aku lakukan. Besok pagi kita berangkat ke mes tua itu, Det, ucapku sambil memainkan asap rokok
yang keluar dari mulut ini. "Kamu serius, Za?" tanya Dedi sedikit terkejut mendengar rencanaku yang terasa serba mendadak. Belum sempat aku menjawab pertanyaan Dedi, aku mendengar suara daun pintu yang dibanting, dan itu jelas berasal dari dalam rumah. Untuk sesaat, aku dan Dedi hanya bisa berpandangan. Hingga akhirnya kembali terdengar suara pecahan benda yang terjatuh. Seperti mempunyai rasa keingintahuan yang sama, aku dan Dedi segera bergegas menuju ke dalam rumah dan mencari asal sumber suara tersebut. "Suara apa itu, Za?" tanya Dedi. Pandangannya terlihat menerawang ke seluruh sudut ruangan. Rumah yang semula sunyi, kini semakin bertambah sunyi. Semua terasa begitu kelam dan dingin. Mencoba menjawab pertanyaan Dedi dengan sebuah kebohongan, kini tidak bisa lagi aku lakukan. Dedi sudah terlalu jauh terlibat dalam masalah ini. "Aku nggak Brak! Belum sempat jawaban aku tersusun sempurna, kembali terdengar suara bantingan daun pintu yang berasal dari lantai atas. "Za, kamu yakin?" ucap Dedi mencoba menahan langkahku yang mulai menaiki anak tangga. Andai aku harus menjawab jujur, tentu aku akan menjawab, "Aku gak seberani yang kamu pikirkan, Dad. Aku juga takut." Tapi, apakah dengan semua ketakutan itu, aku hanya harus terpaku berdiri dan bersiap untuk menerima teror-teror yang lain? "Za," ucap Dedi sekali lagi. Aku hanya bisa terdiam dan melanjutkan langkah kaki ini. Bisa aku rasakan cengkraman tangan Dedi begitu kuat menarik baju ini. Hingga akhirnya, sesampainya di lantai atas, tatapan mataku terpaku pada ruangan di mana tersimpan benda-benda antik koleksi Bapak. Dengan sangat perlahan, aku mulai mendekati pintu kamar. Semua terlihat dalam keadaan normal. Pintu ruangan ini masih tertutup dengan rapat. Setelah lama terdiam bergelut dalam rasa takut dan rasa keingintahuan yang besar, akhirnya aku putuskan untuk membuka pintu kamar. Sial, makiku begitu mendapati beberapa keris atau kujang yang berhambaran di lantai. Entah keberanian dari mana yang datang kepadaku. Tanpa berpikir panjang, segera aku membuka baju yang aku kenakan dan mulai membungkus benda-benda antik tersebut. "Cepet, Dad," ucapku dengan nada meninggi. Begitu merasakan aroma yang tidak sedap. Bau busuk bangkai yang semula tidak pernah aku rasakan di ruangan ini, kini terasa begitu menyengat di hidung. "Gila ini, Za, gila," sungut Dedi begitu telah selesai membungkus sisa benda antik tersebut. Tergambar jelas ketakutan yang dirasakannya. Tanpa menunggu lebih lama lagi, akhirnya aku putuskan untuk segera meninggalkan ruangan. "Kamu benar-benar gila, Za. Mau kamu apakan semua benda-benda ini?" tanya Dedi begitu tiba di lantai bawah dengan nafas yang memburu. "Andai bisa aku bakar, akan aku bakar semua benda ini, Dad," jawabku sambil berusaha mengatur nafas. Terlihat ekspresi kebingungan di wajah Dedi. "Semua benda ini harus disingkirkan dari rumah ini, Dad. Aku udah gak tahan dengan semua teror ini." Melihat Dedi yang masih terpaku dengan semua kebingungannya, aku segera melangkah menuju gudang untuk mengambil tas besar yang akan aku gunakan untuk membawa semua benda-benda antik itu. "Aku harap semua keputusan yang kamu buat ini sudah melalui pemikiran kamu yang matang, Za," gumam Dedi begitu memasukkan benda antik yang terakhir ke dalam tas. Ada keraguan dalam setiap tutur katanya atas keputusanku yang terlihat sedikit menantang itu. "Sebaiknya kita tidur, Dad. Besok pagi kita harus berangkat pagi-pagi," ucapku sambil merebahkan tubuh di kasur. Seakan tidak ingin tertinggal dalam keadaan sadar seorang diri, Dedi segera mengambil tempat di sampingku. "Tumben kamu gak gelar kasur di lantai." "Ah, kampret kamu, Za. Bagaimana aku bisa tidur dengan semua benda antik itu ada di kamar ini?" Terlihat Dedi mencoba memalingkan pandangannya dari tas besar yang berada di lantai. "Dad, semoga kejadian yang menimpa Mama adalah kejadian buruk yang terakhir ya, yang menimpa orang-orang di sekitar aku," ucapku setelah sekian lama terdiam dalam kebisuan. Bukannya sebuah jawaban yang aku dapatkan. Kini suara dengkuran Dedi mulai terdengar memecah kesunyian malam. Katanya gak bisa tidur. Kembali aku melamun sambil memandang langit-langit kamar. Semakin aku terbawa dalam lamunan ini, semakin jelas gambaran menyeramkan yang bermain-main dalam imajinasiku. Hingga akhirnya semua gambaran menyeramkan itu memudar seiring mataku yang mulai terpejam. Entah sudah berapa lama aku terlelap dalam tidur, semua terasa begitu sempurna, tanpa adanya sedikit pun gangguan. Hingga akhirnya,
Sebuah sentuhan aku rasakan di tubuh ini. Sebuah sentuhan yang jika aku gambarkan seperti layaknya sentuhan seorang anak kecil yang mendekap ibunya di kala tidur. Di antara rasa sadar dan tidak sadar, pikiranku langsung terarah pada Dedi yang tidur di sebelahku. Alangkah janggalnya jika orang lain melihat pemandangan ini. Tanpa membuka pejaman mata, segera aku singkirkan tangan dan kaki Dedi yang terasa mendidik badanku. Untuk beberapa saat tidak lagi aku rasakan sentuhan tangan dan kaki Dedi di tubuh ini. Hingga akhirnya, kembali aku rasakan sentuhan tangan dan kaki Dedi kembali memeluk tubuh ini. Terasa sangat erat mendekap. Bahkan usahaku untuk menyingkirkan semua dekapan itu terasa sia-sia. Dan ini jelas mulai memancing kejengkelanku. Belum pernah Dedi berlaku seperti ini. Sial, lu apa-apaan sih, Dad? Gerutuku pelan tanpa membuka pejaman mata ini. Usahaku untuk menyingkirkan tangan dan kaki Dedi kembali menemui kegagalan. Semakin aku berusaha melepaskan, semakin bertambah erat pelukan yang aku rasa. Hingga akhirnya di saat titik kesadaran aku hampir mencapai puncaknya, aku baru menyadari keanehan dari setiap sentuhan ini. Lama aku terdiam tanpa ada usaha untuk melepaskan dekapan tersebut. Detak jantungku semakin berdegup kencang jika mengingat kejanggalan yang aku rasakan. Kulit tangan itu, kulit itu terasa dingin dan lentur. Selentur layaknya kulit dari seseorang yang telah termakan usia. Ini sangat berbeda sekali, tidak menggambarkan sosok Dedi yang aku kenal. Ingin rasanya aku segera membuka mata ini dan memastikan bahwa sosok yang kini memeluk tubuhku memanglah bukan Dedi yang aku kenal. Tuhan, sadarkan aku, semua ini hanya mimpi. Ucapku di dalam hati berusaha mengusir semua ketakutan yang semakin aku rasakan. Dengan perlahan aku mencoba menolehkan wajah ini ke arah Dedi, walaupun dengan mata yang tetap terpejam. Hingga akhirnya aku bisa mencium bau busuk dari setiap hembusan nafas Dedi yang terasa menerpa wajah ini. Dan ini udah cukup memberikan aku bukti bahwa sosok yang sedang memelukku ini adalah salah satu dari sosok makhluk gaib yang selama ini memberikan terornya kepadaku. Menyadari bahwa semua praduga aku kini menjadi kenyataan, detak jantung yang berdegup semakin tidak berirama. Aku merasakan tubuh ini semakin terasa sulit untuk digerakkan. Sangat sulit. Bahkan keinginanku untuk mendorong dan menendang tubuh yang berada di sampingku ini kini hanyalah menjadi sebuah perintah yang hanya bisa melekat di otak ini. Suara yang terdengar dari sosok yang berada di sampingku telah memaksa aku untuk memejamkan mata ini semakin rapat. Kini bisa aku rasakan sentuhan jari-jari tangan itu mulai mencengkeram dan mengguncang-guncangkan bahuku. Dan ini jelas adalah hal terekstrim yang pernah aku alami. Pergi. Kata-kata yang ingin aku ucapkan untuk mengusir keberadaan mereka seperti melekat di lidah ini. Ketakutan yang mereka berikan seperti racun yang memasuki tubuh dan mematikan seluruh fungsi saraf di tubuh ini. Istighfar, bangun Za. Di antara rasa ketakutan yang hampir menguasai seluruh alam bawah sadarku, suara yang sangat aku kenali seperti membangkitkan harapanku untuk mengakhiri kejadian buruk ini. Dengan perlahan aku buka pejaman mata, hingga akhirnya aku melihat sosok Dedi yang terduduk di sampingku. Kedua tangannya mencoba mengguncang-guncangkan tubuhku. Kamu kenapa sih Za? Sinting, kamu benar-benar nakutin aku, ucap Dedi dengan setengah berteriak begitu melihat aku mulai membuka mata. Raut muka menunjukkan rasa leganya. Kalau sampai lu berlaku aneh Za, sumpah gue gak tahu apa yang akan gue lakuin, ucap Dedi kembali. Terlihat dia bangkit dari duduknya dan berjalan hilir mudik, layaknya seseorang yang tengah mencoba melepaskan ketegangan. Gila, ini gila, makiku sambil menerangkan kepada Dedi tentang apa yang baru saja aku alami. Dad, sebaiknya kita mulai berkemas dan pergi dari sini, ucapku sambil melangkah ke kamar mandi. Samar-samar mulai terdengar suara azan subuh yang berkumandang dari masjid terdekat. Kamu gak sholat subuh dulu Za? Tanya Dedi sambil menggelar sajadahnya. Tatapan matanya memperhatikan aku yang sedang memasukkan beberapa helai baju ke dalam ransel. Mendengar pertanyaan Dedi, aku hanya bisa tersenyum seraya menggelengkan kepala. Kalau udah selesai, aku tunggu di luar ya Dad. Bawa keperluan seperlunya saja.
Tas besar yang terletak di lantai kini berada dalam genggaman tanganku. Tas ransel ini, gumamku pelan sambil mengambil tas ransel yang berada di kasur untuk kali keduanya. Tas ransel yang pernah menemani aku dalam mengarungi petualangan di sebuah tempat di Jawa Timur, kini kembali menjadi teman setia yang menghiasi punggungku. Setelah melalui kondisi lalu lintas yang tidak terlalu padat, akhirnya kami pun tiba di stasiun kereta yang akan mengantarkan kami ke sebuah tempat di Jawa Timur. Lamunanku seperti termanjakan oleh situasi stasiun yang tidak terlalu ramai. Masih terbayang dalam ingatanku saat-saat ketika Wulan mengantarkan keberangkatanku di stasiun ini. Wulan, gumamku pelan seraya memperhatikan sepasang kekasih yang sedang bercengkrama. Woi, ngelamun aja, kecut Dedi sambil menyerahkan sebungkus roti. Ini adalah momen terindah yang akan selalu aku kenang, ketika sebuah senyuman muncul dari seorang kawan yang dengan tulusnya menemaniku dalam mengakhiri semua kisah ini. Hingga akhirnya setelah menunggu sekian lama, kereta yang kami nanti-nantikan pun tiba di stasiun ini. Di kereta ini, Dad, kita akan memulai petualangan untuk mengakhiri ini semua. Dan percayalah, di tempat ini juga kita akan memijakan kaki ini dengan sebuah awal kehidupan yang baru, ucapku sambil tersenyum seiring dengan laju kereta yang mulai bergerak perlahan menjauhi stasiun. Setelah sekian jam menjalani perjalanan panjang yang cukup melelahkan, akhirnya kami pun tiba di sebuah tempat yang menjadi awal dari semua petualanganku selama ini. Hamparan pohon-pohon jati yang menghiasi sepanjang perjalanan seperti lukisan indah yang memberikan kesejukan. Kita udah sampai, Dad, ucapku sambil menyerahkan sejumlah uang kepada Pak sopir yang mobilnya sengaja kami sewa untuk mengantarkan kami. Ini tempatnya, Zak? Tanya Dedi. Matanya terlihat memperhatikan sebuah bangunan tua yang terlihat tidak terawat lagi. Di beberapa sudut taman bisa aku lihat kumpulan rumput ilalang yang sudah meninggi. Pagar besi yang terlihat sudah mulai berkarat. Lampu redup yang menghiasi bagian teras depan. Semua itu mengingatkan aku akan semua kenangan kelam yang aku alami di mes tua itu. Kita istirahat di mana, Zak? Tanya Dedi. Terlihat tatapan matanya memperhatikan keadaan sekitar yang tertutup kegelapan malam. Tanpa menjawab, segera aku melangkahkan kaki menuju sebuah masjid yang terletak tidak jauh dari mes. Sebuah masjid yang sangat amat jarang aku kunjungi selama aku tinggal di mes tua itu. Setelah meminta izin dan menjelaskan maksud kedatangan yang tentu saja aku samarkan tujuan utama dari kedatangan ini, beberapa orang pengurus masjid terlihat menyambut kami dengan ramah dan mempersilahkan kami untuk beristirahat di masjid. Setidaknya kita mempunyai tempat istirahat, Dad, ucapku sambil meletakkan tas di sudut ruangan masjid. Beberapa orang yang masih terlihat asyik berzikir sesekali menatap kami sambil melepaskan senyumnya. Yang pasti, ini tempat teraman dari semua tempat yang ada sekarang ini, Zak, kelekar Dedi. Kemudian dia berjalan menuju tempat wudhu yang berada di belakang masjid. Aku yang udah mulai merasakan kelelahan segera merebahkan tubuh ini. Sebaiknya tas kamu itu diletakkan di luar masjid, tegur seseorang di saat mataku sudah hampir terpejam. Mendengar perkataan orang itu, ada kebingungan yang aku rasakan. Entah apa maksud dari semua perkataan orang tersebut. Tas yang mana, Pak? Tanyaku kepada orang yang tadi menegurku. Setelah aku memperhatikan secara seksama, wajah orang ini terasa sangat familiar dalam memori ingatanku. Yang besar itu, ucapnya lagi sambil menunjuk tas besar. Mengetahui dirinya sedang dalam perhatianku, terlihat mata orang tua itu memperhatikan aku secara seksama. Sepertinya saya mengenal Bapak. Tatapan mataku masih tidak bergeming menatap wajah tua itu. Begitupun sebaliknya. Terlihat orang tua itu mencoba mengingat-ingat sesuatu. Hingga akhirnya di saat lelaki tua itu masih terlihat berpikir, aku mulai teringat dengan sosok lelaki tua yang kini tengah berdiri di hadapanku. Pak Haji Mustafa? Teriakku dengan girang begitu berhasil mengingat nama lelaki tua tersebut. Kamu? Saya Reza, Pak. Reza yang dulu pernah tinggal di mes tua itu, Pak, ucapku mencoba menerangkan.
Lama Haji Mustafa terdiam, hingga akhirnya Haji Mustafa pun bisa kembali mengingat aku. Lama kami terlibat dalam pembicaraan mengenai masa lalu di mes tua itu. Wajah Dedi terlihat serius menyimak setiap cerita yang keluar dari perbincangan ini. "Jadi kamu sudah melangkah sejauh itu?" tanya Haji Mustafa seraya menatap aku dengan tajam. Aku hanya bisa terdiam mendengar pertanyaan yang keluar dari mulut Haji Mustafa. "Hari sudah terlalu malam, sebaiknya kamu beristirahat. Besok kamu bisa mampir ke rumah saya ya," ucap Haji Mustafa sambil menerangkan lokasi rumahnya yang tidak terlalu jauh dari masjid tempat kami beristirahat. "Bagaimana dengan tas ini?" tanyaku sambil menepuk-nepuk tas besar yang berisi benda-benda antik peninggalan orang tuaku. "Biar saya bawa pulang. Itu pun jika Nak Reza tidak keberatan," jawab Haji Mustafa. Tanpa berpikir panjang, segera aku menyerahkan tas besar itu kepada Haji Mustafa. Aku tidak menyangka, di balik tubuh yang terlihat sudah menampakkan umurnya yang tua, Haji Mustafa masih mampu mengangkat tas besar yang lumayan berat. Ditemani beberapa orang yang sudah mengakhiri zikirnya, akhirnya Haji Mustafa berlalu pergi meninggalkan kami. Sejurus keberadaan Haji Mustafa yang tidak terlihat lagi. Berbagai macam pertanyaan segera keluar dari mulut Dedi menanyakan sosok Haji Mustafa tersebut. "Oh, jadi gitu, Za," ucap Dedi. Kedua matanya kini mulai tampak terpejam. "Semoga ini menjadi awal yang baik," doaku sambil turut memejamkan mata, hingga akhirnya kami pun terlelap dalam rasa lelah. Suara adzan subuh yang berkumandang seketika membangunkan kami. Bergegas Dedi mengambil wudhu dan melaksanakan sholat berjamaah. Aku hanya bisa terpaku menatap semua momen ini. Keinginanku untuk mengikuti semua itu kini masih hanya sebatas keinginan yang belum bisa untuk aku realisasikan. "Kita cari makan dulu, Za," ajak Dedi di tengah rasa lapar yang mulai dirasakannya. Setelah berpamitan dengan pengurus masjid, akhirnya kami pun meninggalkan masjid untuk mencari makan, sekaligus setelah itu bertamu ke tempat kediaman Haji Mustafa. "Sepertinya enak tuh, Za," ucap Dedi sambil melirik ke sebuah warung bubur yang terletak tidak jauh dari mes. Setelah memesan dan menyantap hidangan bubur yang disediakan, tatapan mataku terpaku pada seseorang yang sedang duduk melamun di bawah pohon besar yang berada di depan mes. Walaupun dari kejauhan, sepertinya aku mengenal sosok tersebut. Sesekali terlihat sosok tersebut berteriak-teriak dan tertawa. "Siapa, Za?" tanya Dedi, begitu mengetahui aku memperhatikan orang tersebut. "Oh, itu Mas Dikin. Mas Dikin, sudah lama dia jadi gila seperti itu. Tiap pagi, kadang sampai malam, dia selalu bertingkah laku seperti itu. Kasihan," ucap tukang bubur memotong pembicaraan kami. Tatapan matanya terlihat ikut memperhatikan. Mendengar ucapan tukang bubur tersebut, dengan spontan aku berlari menghampiri sosok yang berada di bawah pohon. Handai memang sosok yang berada di bawah pohon itu adalah sosok dari Mas Dikin yang aku kenal. Entah kata-kata apa yang harus aku tuliskan untuk menggambarkan perasaan hati ini. Hingga akhirnya, "Mas Dikin," ucapku tanpa bisa menahan air mata yang mulai mengalir membasahi pipi. Ini benar-benar pertemuan yang tidak aku duga, dan aku tidak mengharapkan pertemuan seperti ini. Sosok Mas Dikin yang aku temui sekarang sungguh sangat tidak pernah aku bayangkan. Terlihat sorot mata Mas Dikin menatap tajam ke arahku. Kata-kata makian terlontar dari mulutnya, hingga akhirnya Mas Dikin terlihat kembali terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak tanpa alasan yang jelas. "Mas Dikin, saya Reza. Mas Dikin tentu ingat, saya yang dulu pernah tinggal bersama di mes itu," ucapku sambil menunjuk ke arah mes. Rasanya semua perkataanku terasa sia-sia. Mas Dikin terlihat tidak mengacuhkan semua perkataanku. Ini sungguh sangat menyedihkan. Berapapun upayaku untuk menyentuh Mas Dikin, sosok Mas Dikin itu terlihat semakin tidak terkendali. Tingkah liarnya semakin jelas terlihat. "Udah, Za, percuma lu lakuin semua itu," tegur Dedi seraya menarik tanganku. Enggan rasanya meninggalkan Mas Dikin dalam kondisi seperti ini. Tapi inilah kenyataan yang harus aku terima. Sebuah kenyataan pahit dari 3 orang sahabat yang selama ini telah menemaniku
dalam situasi suka maupun duka. Mas Dikin, maafkan aku, ucapku sambil beranjak pergi meninggalkan Mas Dikin. Apapun yang terjadi, semua di luar kehendak lu, Za. Terlihat Dedi menepuk-nepuk bahuku, mencoba menegarkan hatiku yang terasa mulai rapuh. Sepanjang jalan aku lebih banyak terdiam mencoba mengingat kenangan-kenangan indah bersama Indra, Minto, dan Mas Dikin. Kini tidak ada lagi tawa canda mereka yang akan menghiburku dalam menjalani kehidupan ini. Akhirnya kalian datang juga, sambut Haji Mustafa begitu melihat kehadiran kami. Dengan santunnya, beliau mempersilahkan kami memasuki rumahnya. Tas besar yang berisi benda-benda antik itu kini terlihat berada di sudut ruangan tamu. Nak Reza tentu sudah mengetahui apa yang telah terjadi pada Dikin, ucap Haji Mustafa. Tata bahasanya terdengar santun dan menyejukkan. Semua terjadi di luar kehendak kita, apapun alasannya. Semua terjadi karena kehendak Tuhan. Aku hanya bisa terdiam mencoba mendengarkan cerita yang mengalir dari mulut Haji Mustafa, hingga akhirnya aku menceritakan peristiwa-peristiwa buruk yang telah menimpa Indra, Minto, Wulan, Bapak, dan yang terakhir Mama. Ada raut keterkejutan dari wajah Haji Mustafa begitu mendengar itu semua. Astagfirullah, sekali lagi, semua kejadian itu terjadi atas kehendak Tuhan. Apapun bentuk campur tangan yang membuat semua kejadian itu terjadi, tanpa adanya kehendak Tuhan, semua itu takkan terjadi. Percayalah. Entah saya harus berbuat apa untuk mengakhiri ini semua, Pak Haji, ucapku sambil mencoba menerangkan rencana yang ingin aku lakukan. Nak Reza, itu bukan solusinya. Untuk apa Nak Reza berusaha kembali lagi ke tempat pemujaan itu? Untuk apa Nak Reza mencari kembali keberadaan Mbah Warsono? Semua penyelesaian ini kembali kepada Nak Reza sendiri, terang Haji Mustafa sambil menarik tas besar yang berada di sudut ruangan. Kini tangannya terlihat mulai membuka tas besar itu. Di tas besar ini, andai Nak Reza bisa melihat sosok-sosok yang mengikuti Nak Reza. Terlihat Haji Mustafa menghentikan ucapannya. Matanya terlihat menerawang menatapku. Ini tidak baik untuk Nak Reza, percayalah. Sesungguhnya apa yang saya lihat sekarang ini adalah bukan bentuk asli dari jin. Manusia tidak mampu melihat wujud asli dari jin. Apa yang saya lihat sekarang ini adalah sekumpulan jin jahat yang menyerupai berbagai wujud. Apakah Haji Mustafa mampu menampakkan semua itu, atau setidaknya membuktikan keberadaan mereka? Tanyaku begitu membayangkan hal yang pernah dilakukan oleh Mbah Warsono. Saya tidak mempunyai kemampuan itu, Nak Reza, dan saya tidak tertarik untuk melakukan itu. Kekuatan yang akan mereka tunjukkan itu tidak lebih dari sebuah tipu daya. Kamu tidak akan bisa mengambil keuntungan dari itu semua. Semua pelayanan ada harganya, dan itu jelas akan merusak keimanan kita sebagai umat beragama. Sungguh bijak apa yang diucapkan oleh Haji Mustafa. Aku benar-benar merasakan kenyamanan. Sebuah kata bijak meluncur dari seseorang yang tidak mempunyai maksud menggurui. Apakah ada jalan keluar dari semua ini? Tanyaku, berharap sebuah solusi akan ditemukan pada hari ini. Kami akan melakukan pembersihan semua itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama kita. Terlihat Haji Mustafa mencoba menerangkan metode pembersihan yang akan dilakukan, dan buat aku itu terdengar lebih masuk akal dibandingkan aku harus menyediakan sajian-sajian yang kadang di luar akal sehatku. Kamu setuju? Tanya Haji Mustafa sambil tersenyum. Dengan menganggukkan kepala tanda menyetujui. Akhirnya hari ini merupakan awal dari pembersihan hal-hal jahat yang selama ini menerorku. Singkat cerita, genap sudah seminggu aku melakukan semua pembersihan itu, hingga akhirnya tiba saat terakhir dari semua metode pembersihan yang dilakukan oleh Haji Mustafa. Dengan bijak Haji Mustafa mencoba memberikan wejangan terakhirnya. Apapun yang telah terjadi ataupun yang akan terjadi, Nak Reza harus ingat, semua itu atas kehendak Tuhan. Dan terkadang tipu daya setan selalu berusaha menyesatkan umat manusia, ucap Haji Mustafa mengakhiri wejangannya. Kumpulan benda-benda antik koleksi Bapak kini terlihat mulai dimasukkan ke dalam lubang yang telah digali sebelumnya. Untuk terakhir kalinya aku menyaksikan semua benda-benda itu, hingga akhirnya semua benda tersebut menghilang seiring dengan timbunan tanah
yang mulai menutupi lubang. Sementara itu, di sisi lain, singkat cerita, "Mama bahagia dengan semua ini, Za," ucap Mama dengan terisak. Begitu aku selesai mengucapkan ijab kabul, kedua mata Mama kini terlihat normal menatap kebahagiaan yang aku rasakan. "Makasih, Ma. Reza bahagia bisa mengabulkan keinginan Mama. Walaupun dalam kenyataannya, Reza emang mencintai Andira," ucapku seraya mencium tangan Mama. Ya, hari ini genap sudah 7 bulan aku melalui semua kejadian-kejadian buruk itu. Semua berjalan begitu sempurna, tanpa ada satupun gangguan-gangguan jahat yang aku ataupun orang-orang terdekat aku alami. Hingga akhirnya, aku menyetujui proses pernikahan itu. Sungguh ini merupakan hari berbahagia dalam perjalanan hidupku. Ucapan-ucapan selamat yang datang silih berganti, sepertinya akan menjadi akhir dari semua tangis dan duka yang selama ini mengisi kehidupanku. Tapi di balik semua kebahagiaan itu, percayalah, tidak akan ada satupun yang akan mampu menggantikan kedudukan orang yang telah berjasa dalam kehidupan aku. Bapak, Indra, Minto, Wulan, Mas Dikin, kalian mempunyai tempat yang sempurna di hati ini. "Selamat, Za," ucap Dedi seraya memelukku. "Tetaplah berada di sisi aku, Dad. Sampai kapanpun dimanapun, lu adalah sahabat teristimewa yang pernah gue miliki." Dengan hangat aku membalas pelukan Dedi. Ini bukanlah sebuah pelukan terakhir. Masih akan ada lagi pelukan-pelukan kami lainnya yang akan mengisi perjalanan persahabatan ini. Hingga akhirnya sebuah rangkulan perpisahan akan memisahkan kami dalam sebuah takdir yang dinamakan kematian. Setahun sudah prosesi yang membahagiakan itu berlalu. Momen-momen membahagiakan itu kembali singgah dan memberi warna dalam perjalanan hidupku. Samar-samar di dalam kegelisahan yang aku rasakan, terdengar sebuah suara tangisan yang memecah keheningan malam. Suara tangisan yang terdengar begitu lepas, begitu indah, begitu memanjakan pendengaran ini. "Selamat, Pak, anak pertama Bapak terlahir wanita," kabar dari seorang bidan yang menangani proses kelahiran itu. Sungguh, ini bagaikan sebuah kabar terindah dari berbagai macam kabar yang pernah aku terima selama ini. Semua bagaikan dalam mimpi. Tidak pernah terpikirkan olehku bahwa pada akhirnya aku akan sampai pada titik ini. Titik di mana akan ada seorang anak kecil yang memanggil aku sebagai seorang ayah. "Anak kita perempuan," ucap Andira dengan penuh rasa haru. Begitu tergambar kebahagiaan di wajahnya. Malam ini hidup kita terasa semakin sempurna. Dengan hangat aku kecup kening Andira. Tidak ada lagi kesunyian di rumah ini. Rumah ini akan kembali ramai dengan terlahirnya sesosok bayi mungil yang akan memberikan sentuhan keceriaan dengan suara lengkingan tangisnya. "Kamu pikirkan nama yang baik untuk anak kita, Kang?" ucap Andira. Garis-garis kelelahan begitu tergambar jelas di wajahnya. Seiring malam yang mulai beranjak ke titik kesempurnaannya, aku hanya bisa terpaku menatap Andira dan bayi mungil yang kini mulai terbuai dalam mimpi indahnya. Hingga akhirnya di antara kesunyian yang mulai menyelimuti kegelapan malam, samar-samar aku kembali mendengar sebuah suara. Ya, sebuah suara yang sudah teramat lama tidak aku dengar keberadaannya di rumah ini. Sebuah suara yang telah menjadi momok menakutkan dalam kehidupanku. Cering, cering. Suara itu, ketika berbagai macam pertanyaan kembali bermain-main dalam pikiranku. Ketika itu juga semua kisah ini berakhir dengan sebuah tanda tanya besar. Apakah suara itu? Entahlah, biarkanlah kegelapan malam menyimpan semua misteri itu. Demikianlah sebuah kisah misteri cerita malam dari Bang Metamorfosis. Semoga banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kisah sederhana ini. Akhir kata, Bang Metamorfosis mengucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di Fakta Sejarah, yang telah memberikan partisipasinya dalam bentuk komen dan lainnya. Fakta Sejarah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah.